Oke, udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari ulang. Astaga. Oke. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Analisa Desain dan Sistem kelas D Universitas Diponegoro akan menjelaskan sedikit mengenai data flow diagram sistem informasi online clothing store. Jadi di dalam data flow diagram itu terdapat beberapa diagram. Yang pertama itu ada diagram konteks. Diagram konteks ini menggambarkan satu lingkaran besar yang dapat mewakili seluruh proses yang terdapat di dalam suatu sistem. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini adalah sistem informasi online clothing store. Jadi lingkaran besar itu adalah proses atau sistem dari online clothing store, di mana terdapat 3 entitas. Yang pertama ada supplier, di mana supplier akan memasukkan data admin, data produk, dan data kategori produk ke dalam sistem. Dan nantinya sistem akan menampilkan data penjualan kepada supplier. Yang kedua itu ada entitas pembelian, di mana pembeli akan meregistrasi, akan memasukkan datanya ke dalam sistem penjualan. Dan nanti sistem penjualan ini akan memvalidasi pendaftaran dari pembeli. Selanjutnya nanti pembeli akan memasukkan data pembeliannya ke dalam sistem, dan sistem akan memberikan info data produk yang dipesan oleh pembeli. Selanjutnya nanti pembeli akan memasukkan data konfirmasi pembayaran, dan sistem akan memberikan info konfirmasi pembayaran. Dan pembeli juga dapat memasukkan data komentar ke dalam sistem, dan sistem akan menampilkan info komentar. Yang ketiga itu ada entitas marketing, di mana entitas marketing ini dapat mengkonfirmasi data pembayaran dan data komentar. Dan sebaliknya sistem akan menampilkan data penjualan, informasi komentar, dan informasi pembayaran. Selanjutnya ada diagram nol, yaitu merupakan satu lingkaran besar yang mewakili lingkaran-lingkaran kecil yang ada di dalamnya. Boleh tolong diperbesar? Nah, yang pertama itu ada proses kelola data. Di sini terdapat entitas supplier, di mana supplier akan memasukkan data admin, data produk, dan data kategori ke dalam sistem kelola data. Di sistem kelola data, nanti datanya admin masuk ke dalam media penyimpanan admin, dan nanti dari media penyimpanan admin, data admin akan dimasukkan ke dalam laporan penjualan. Selanjutnya ada data produk. Sistem akan menyimpan data produk ke media penyimpanan, dan data produk akan disimpan di sistem pembelian produk. Selanjutnya ada data kategori produk yang akan disimpan di media penyimpanan kategori produk dan dimasukkan ke dalam sistem pembelian produk. Selanjutnya ada proses registrasi. Sistem registrasi ini di mana
data pembeli akan disimpan di media penyimpanan berkas pembeli, dan datanya itu akan dimasukkan ke dalam pembelian produk. Selanjutnya, sebelum data dimasukkan ke dalam media penyimpanan, data pembeli akan divalidasi dahulu oleh sistem registrasi. Selanjutnya, pembeli bisa menginput pesanan ke dalam sistem pembelian produk, dan nantinya sistem pembelian produk ini akan menampilkan info data produknya. Selanjutnya ada proses konfirmasi pembayaran, di mana sistem akan memberi info konfirmasi pembayaran kepada pembeli, dan pembeli bisa melihat data konfirmasi pembayaran. Yang kelima itu ada proses komentar, di mana pembeli bisa membuat data komentar yang nantinya akan dikirim ke sistem, dan sistem akan menampilkannya di layar. Dan nanti komentar ini akan disimpan ke media penyimpanan konfirmasi. Selanjutnya ada entitas marketing, di mana entitas ini bisa melihat info komentar tersebut, bisa memvalidasi komentar tersebut, dan sistem akan memberikan informasi konfirmasi komentar tersebut. Yang keenam ada proses laporan penjualan, di mana sistem laporan penjualan ini akan memasukkan data penjualan ke dalam marketing. Selanjutnya ada diagram rincian. Diagram rinci merupakan diagram yang menguraikan proses apa yang ada di dalam diagram 0. Jadi di dalam diagram rinci ini terdapat beberapa level. Yang pertama ada diagram level 1, di mana terdapat beberapa rincian sistem. Yang pertama itu ada sistem kelola data admin, di mana terdapat entitas supplier. Data-data admin akan masuk ke dalam kelola data admin, dan kemudian sistem akan menyimpan data admin tersebut ke dalam media penyimpanan admin. Dan selanjutnya ada media penyimpanan produk, di mana data produk itu akan dimasukkan ke dalam sistem kelola data produk dan akan diteruskan ke entitas supplier. Yang ketiga itu ada media penyimpanan kategori, di mana data kategori produk tersebut akan dimasukkan ke dalam kelola data kategori produk dan akan diteruskan ke dalam dan data kategori tersebut akan diteruskan kepada supplier. Selanjutnya, Farah. Oke, selanjutnya ada diagram level 1.1, yaitu pada diagram ini menggambarkan 3 proses, yaitu ada input, edit, dan hapus data admin. Di sini, admin memasukkan data diri, dan apabila sudah, jika ada yang ingin diedit atau diupgrade, itu bisa diubah dalam proses edit data admin, dan juga bisa dihapus, dan nantinya data dari admin ini akan diteruskan kepada supplier. Selanjutnya ada diagram level 1.2, yaitu tentang menginput data kategori produk, edit data, dan hapus data. Dari supplier nantinya akan menginputkan daftar kategori produk apa saja yang akan dijual dalam web yang akan kita gunakan, dan nantinya juga bisa kita edit dan kita hapus datanya seperti data admin sebelumnya. Selanjutnya ada diagram level 1.3, yaitu prosesnya masih sama, ada input, edit, dan hapus data. Sebelumnya kita menginput kategori produk, maka di sini supplier akan mendata produk-produk tersebut secara rinci seperti size, quantity, dan detail produk lainnya.
dan nanti data tersebut akan dicek kelengkapannya oleh sistem informasi, dan jika sudah lengkap maka data akan tersimpan pada media produk dan dapat ditampilkan kepada pembeli. Sama juga seperti sebelumnya, database ini juga bisa diedit dan dihapus. Oke, selanjutnya ada diagram level 2. Pada diagram level ini juga menggambarkan proses pembelian produk, tetapi terdiri dari dua proses, yaitu ada registrasi dan pembelian produk. Dari pembeli atau customer akan melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum bisa masuk ke webnya. Dalam registrasi tersebut, nanti pembeli akan diminta untuk mengisi biodata yang diminta. Lalu jika registrasi tersebut sudah valid, maka pembeli bisa berhasil masuk ke web dengan memasukkan username dan password yang telah diregistrasikan tadi. Dan setelah berhasil, barulah pembeli bisa melakukan transaksi pembelian. Selanjutnya ada diagram level 3, yaitu di sini pembeli akan memilih produk, melihat-lihat dan memilih produk dari database yang akan dibeli, kemudian menentukan kategori, menentukan produk yang akan dibeli nantinya dari web tersebut, lalu pembeli mengisi data pembelian di media pembelian, dan setelahnya pembeli mendapatkan faktur pembelian dari transaksi tersebut. Selanjutnya ada diagram level 4, yaitu konfirmasi pembayaran. Pada proses konfirmasi pembayaran ini terdiri dari dua proses, yaitu ada input konfirmasi pembayaran dan validasi konfirmasi pembayaran. Sebelumnya pembeli login menggunakan username dan password yang diperoleh dari database, dan selanjutnya mengisi data konfirmasi pembayaran yang tersimpan kemudian di media konfirmasi, dan selanjutnya mengisi data konfirmasi pembayaran atas transaksi pembelian yang telah dilakukan, dan setelah data konfirmasi tersebut telah diisi, maka nantinya admin akan dapat menerima report pembayaran tersebut. Selanjutnya bagian ERD oleh teman saya, mungkin bagian DFD dari saya dan Fadia sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku end ya recordnya.